siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan ke depannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Amin. Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Ya, meski berada di barak militer markas Resimen Armet 1 Kostrad di Purwakarta, Jawa Barat, 39 pelajar bermasalah peserta bina militer tetap mengikuti ujian sekolah. Mereka didampingi oleh guru sekolah untuk memantau jalannya ujian. Hari pertama, setelah dititipkan pihak orang tua dan sekolah ke barak tentara, 39 pelajar mulai menjalani rutinitas pendidikan disiplin. 2 dari 39 pelajar mengikuti ujian akhir semester untuk kelulusan sekolah. Mereka didampingi oleh guru sekolah, anggota TNI, juga ikut memantau jalannya ujian. Sementara siswa lainnya mendapat kunjungan dari guru sekolah masing-masing. Jadi kita nggak berubah ini ya. Jadi hanya penambahan aja, penguatan pendidikan karakter. Jadi seperti biasa mereka sekolah. Kerja gurunya nyamperin sih. Jadi yang kelas 2 sesuai ini, yang kelas 3 sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi materi pelajaran yang diberikan di sekolah dikasih materi pelajaran di sini. Tentunya oleh guru sekolah yang terdekat. Bupati Purwakarta juga mengatakan, selama menjalani pendidikan, para siswa akan mendapat 60% giat kedisiplinan dan 40 materi lainnya termasuk wawasan kebangsaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Setiawan, iNews melaporkan. Baik, pemirsa, maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Dan program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Untuk membahas ini sudah bersama kami Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, Satriwan Salim, dan juga hadir Sekretaris Jenderal PGRI, Abdul Qadir Dudung. Assalamualaikum, selamat sore Kang Dudung, Bang Satriwan. Selamat sore Mas Cimo, Kang Dudung, Kang Satriawan. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami di Sindo Sore. Saya ke Bang Satriawan terlebih dahulu. Ini pelajar SMP sudah masuk ke barak militer. SMP nih, Bang. Gimana tanggapan Anda? Ya, yang pertama ini bagi kami membuat kekhawatiran baru ya, bahwa pedagoginya militer tentu berbeda dengan pedagoginya kita ya, yaitu masyarakat sipil gitu. Nah, kita tahu ini Hari Pendidikan Nasional ya, 2 Mei, kita meyakini Ki Hajar salah satu bapak pendidikan kita gitu ya. Ki Hajar mengatakan bahwa 3 pusat pendidikan, yaitu rumah, sekolah, kemudian masyarakat. Nah, bukan barak tentara. Itu menurut Ki Hajar gitu ya. Artinya apa? Ini adalah upaya yang terkesannya jalur shortcut gitu. Nah, harapan kami sebagai entitas pendidikan dan pendidik gitu, tentu upayanya harusnya yang komprehensif, ya kan? Ada tanggung jawab sekolah, tanggung jawab masyarakat, ada tanggung jawab orang tua di situ di dalam memberikan pembimbingan, pelatihan, pendidikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah gitu ya, kami khawatir akan ada pendekatan-pendekatan misalnya khas untuk militer gitu kan kepada anak-anak ini. Kalau kata Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar mengatakan janganlah
guru itu ya kan mendisiplinkan anak menggunakan kekerasan, termasuk kekerasan fisik, ya kan. Nah, karena pendisiplinan itu harus muncul kesadaran dari dalam, bukan paksaan dari luar. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Nah, sedangkan di militer ada tradisi misalnya atau ada pedagoginya di sana karena menggunakan kekerasan, karena memang tentara itu disiapkan untuk menghadapi perang, ya kan. Dan satu tentara itu tentu equalnya berbeda dengan sipil, sekian sipil gitu. Karena tentara punya hierarki yang ketat, punya sistem komando gitu kan misalnya. Nah, ada kekhawatiran ke sana gitu dari kita, dan yang paling penting adalah ini desain kurikulumnya seperti apa. Kita kan tidak tahu desain kurikulumnya, dan Kemdikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu berwenang ya kan untuk menetapkan kurikulum nasional. Itu Undang-Undang Sisdiknas mengatakan, Undang-Undang Pemda juga mengatakan demikian gitu. Nah, sejauh ini sudah dilakukan, tapi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah setahu saya tidak dilibatkan juga gitu, karena padahal struktur kurikulumnya ini penting, ya kan. Apa yang diberikan kepada anak-anak kita ini kan masih uji coba, 39 anak ya, kabarnya 2 minggu ke depan gitu ya. Nah, kurikulumnya apa? Kita pengen tahu, publik pengen tahu gitu kan ya, dan saya rasa Kemdikdasmen punya otoritas juga di situ. Nah, itu yang menjadi persoalan gitu. Demikian Mas Harjono. Baik, saya ke Kang Dudung langsung. Kang, PGRI mendukungkah pelajar masuk barak militer? Kang Dudung? Begini, bukan soal dukung-mendukung. Di kami PGRI akan melihat dan mengkaji berawal dari fungsi pendidikan, Mas Juno. Baik. Fungsi pendidikan itu adalah bagaimana pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kompetensi peserta didik baik akademik maupun non-akademik. Clear. Walaupun mungkin literasi kita masih lemah, numerasi kita masih jauh dari harapan, tapi ini adalah fungsi dari sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fungsi dari pendidikan itu berfungsi untuk bagaimana sekolah mengembangkan karakter peserta didik. Nah, saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Satriawan Salim, bahwa trimitra pendidikan itu harus dioptimalkan terlebih dahulu. Ada kajian-kajian akademis bahwa memang jika itu ikhtiar tidak bisa dilakukan oleh sekolah untuk membiasakan anak-anak kita menjadi baik melalui proses intrakurikuler, proses kokurikuler, proses ekstrakurikuler, dan proses habituasi. Insya Allah kami PGRI dan termasuk PGRI Jawa Barat mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Karena persoalannya sebetulnya ini biasa-biasa saja. Cuma karena disampaikan dalam forum yang resmi oleh Pak Gubernur, sehingga ini menjadi luar biasa. Ada program-program sekolah yang bekerja sama dengan militer dalam seperti LDK, kemudian kegiatan-kegiatan kepramukaan, itu biasa. Nah, jadi kami pada 2 minggu yang lalu, kami pun berkunjung ke Purwakarta. Di sana ada sesuatu yang menarik, Kang SS. Yakni di sana itu komprehensif bagaimana mengembangkan pola pendidikan yang komprehensif dan holistik. Ada yang disebut balai atika. Jadi pendidikan itu ditata kelola dengan, saya pikir, ingin mewujudkan Jawa Barat yang memiliki generasi-generasi yang kuat berkarakter, kemudian berbudaya tentunya yang akan dikembangkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Sehingga PGRI Jawa Barat saya mendengar ada program nanti bahwa guru profesional dan berbudaya Jawa Barat istimewa untuk mengatasi hal-hal yang seperti disampaikan tadi oleh Kang Satriawan Salim dan Mas Juno. Artinya pola-pola ini adalah pola terakhir dari proses pendidikan. Jika ada anak yang melampaui kenakalan, melampaui karakter yang negatif yang diikuti oleh anak-anak kita di Jawa Barat, Pak Gubernur ingin mengatasi dengan pola sama dengan militer. Begitu, Mas. Kalau misalnya ini Kang Dudung, bahwa tadi pendekatannya militer ya, Kang Dudung. Ya, kita tahu pendidikan militer dan karakter ini kan beda, 2 hal yang berbeda. Tapi ketika ini dibawa ke ranah militer,
misalnya ada kritisi seperti itu. Singkat Kang Dudung, bagaimana? Jadi saya melihat tadi Kang Deddy Mulyadi tidak hanya militer didekatinya, tapi di situ didampingi guru. Bahkan saya usul lagi Kang SS, ada 2 komponen yang harus tidak ditinggalkan. Pertama akademisi yang mengerti tentang psikologi anak, dan yang ketiga adalah tokoh agama. Jadi sinergi untuk mengatasi anak-anak, tetapi jangan disakralkan. Sehingga nanti terstempel bahwa anak-anak ini anak-anak yang memiliki kecenderungan kurang baik di dalam sekolahnya. Kang Itu Dudung, maksud saya. Iya, Kang Dudung dan juga Kang Satriwan, ini kita punya komen dari Kang Deddy yang meyakini katanya pendidikan militer ini bagus untuk memperbaiki fenomena kenakalan remaja. Kita lihat bersama. Tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Mekanismenya sudah kan Purwakarta sudah mulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke dinas pendidikan, kemudian ke bupati, kemudian berkumpul di Kodim, kemarin kan langsung dimasukin ke Barak Setirayuda ya, Resimen 1 Setirayuda Kostrat. Dan mereka sangat happy saya lihat hari ini. Gimana nggak happy? Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolah. Cuman gurunya aja ngajarnya di sana. Payung hukumnya Pak? Udah, kan hari ini 2 hari yang lalu saya sudah ada surat edaran ditujuin ke sekolah-sekolah. Nah kemudian kalau bicara payung hukum kan yang menyerahkan orang tuanya dalam bentuk surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa pemerintah daerah, kemudian jajaran TNI Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum. Kalau pembiayaannya nanti dari ya sementara ini saya support, Bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support. Tetapi mungkin ya saya langsung ke Bang Satriwan, Bang, bahwa orang tua yang menyerahkan tadi, dan kalau kita lihat juga di gambaran dari Kang Deddy bahwa tidak sangat militer karena ada tetap belajar, ada gizi yang cukup, anak-anak happy. Tadi beliau mengungkapkan. Kalau dari Anda gimana tanggapannya? Ya, sistem pendidikan itu kan sesuatu hal yang kompleks ya, dan memang menjadi tanggung jawab bersama. Itu betul, tanggung jawab bersama ada orang tua, masyarakat, pemerintah, guru, dan seterusnya gitu. Tapi di sini saya melihat adanya sistem yang tidak bekerja, subsistem misalnya. Tadi disampaikan bahwa oleh Kang Deddy misalnya, ini anak-anaknya kan yang bermasalah bahkan sudah terjerat kepada pidana. Anak yang menggunakan narkoba gitu kan Kang Dudung ya, anak yang mengakses pornografi, yang geng geng motor, yang membacok dan seterusnya. Sebenarnya itu sudah diatur Mas Herjono di dalam Undang-Undang SPPA, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang itu kalau memang dia sudah, anak-anak itu sudah melakukan tindak pidana, ya kan, itu diserahkan ke pihak kepolisian untuk ditindak secara hukum pidana, proses hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Nanti kemudian keputusan pengadilan apakah dititipkan di LPKA, LPKS, lembaga pembinaan khusus anak, atau lembaga pembinaan kesejahteraan anak gitu kan, dan sosial misalnya. Ada lembaga atau ada badan. Ini bukan sekedar nakal dia di kelas loh, tetapi sudah melakukan tindak pidana, tindak kejahatan. Ya kan, berarti aparat penegak hukum itu kata Undang-Undang SPPA itu satu. Nah yang kedua itu berarti tidak bekerja dong selama ini, berarti kan asumsinya. Nah kemudian yang penting juga yang kedua adalah gitu kan ya, terkait dengan tata kelola nanti. Guru, bayangkan tadi di video kita lihat, guru-guru juga datang ke barak. Padahal guru juga harus memperhatikan anak-anak di sekolah, apalagi jumlah guru terbatas. Yang kedua tadi, ujian sekarang lagi, anak-anak tadi ujian katanya ya, kelas 12 atau kelas 9 SMP atau kelas 12 SMA. Ternyata mereka harus ujian akhir sekolahnya itu di barak tentara, dijaga oleh tentara. Kemudian mohon maaf sekali lagi, di kamera, dibuka wajahnya gitu. Ini hak-hak anak, ya kan, sudah tidak terlindungi, hak-hak anak, hak atas data pribadinya. Jadi yang dikatakan oleh Kang Dudung, yang diharapkan oleh Kang Dudung, tidak akan ada stigma, ternyata akan muncul stigma karena dikamerakan, kemudian diperlihatkan wajah anaknya, ya kan, diawasi oleh tentara gitu. Berarti ini
memang susah untuk dibuat menjadi humanis, Satriwan, kira-kira begitu. berarti Anda juga mengkritisi ya cara Kang Deddy yang ya tadi hobi ngevlog, ketika bicara ini juga beliau ngevlog dan menunjukkan tadi kondisi di sana. Itu juga kurang layak menurut Anda? Kalau ngevlog yang pertama, kami juga melihat itu kemarin, 2 hari yang lalu gitu ya, atau kemarin ya, itu memang tidak melihatkan anak. Tetapi mohon maaf, yang tadi, ya kan, yang video yang berikut, anak lagi baris berbaris itu loh, sama yang lagi ujian. Ini kan akan muncul labelisasi, oh ini mah anak nakal, ya kan, dididik sama tentara gitu kan, gurunya udah nggak sanggup, orang tua sudah nggak sanggup gitu. Padahal ini jelas ada undang-undang perlindungan anak. Anak tidak boleh distigmatisasi, dilabelisasi gitu kan ya. Nah, itu jadi untuk pendekatan humanisnya di mana kira-kira gitu kan. Di sini sudah terlihat nih ya kan wajahnya. Kemudian ujiannya juga diawasi oleh tentara. Sementara itu ibunya orang tua ibu guru, bapak gurunya datang ke barak tentara gitu kan. Nah, ini kan tidak berimbang. Anak-anak yang di sekolah juga harus diberikan pelayanan pokoknya oleh guru gitu. Jelas berbeda ya Bang Satriwan ya, ketika kita bicara militer dan karakter, pendidikan militer dan karakter dua hal yang berbeda ya. Ya, ini penting. Ada namanya pendidikan karakter. Itu diatur Mas Herjuno, ini pendidikan juga bagi publik gitu ya, oleh Perpres nomor 87 tahun 2017. Penguatan pendidikan karakter. Itu satu hal. Memang tanggung jawab bersama orang tua, ya kan, keluarga, masyarakat, guru, sekolah dan seterusnya, pemerintah pasti. Nah, yang kedua, ada namanya pembinaan kesadaran bela negara. Nah, itu diatur oleh Undang-Undang PSDN. Ya kan, Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dikatakan di situ bahwa yang namanya pembinaan kesadaran bela negara itu harus berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan, ya kan, dengan Menteri Pendidikan. Nah, di sini Kementerian Pendidikan tidak diajak serta, ya kan, kurikulumnya seperti apa, pendekatan pedagogi sipilnya seperti apa, Dikdasmennya tadi ya, gitu. Bang Satriwan ya, yang tidak dilibatkan ya. Saya ke Kang Dudung. Kang Dudung sudah senyum-senyum. Silakan Bang, Kang menanggapi kan. Silakan Kang. Ya, begini. Menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Kang SS, bahwa ada hal-hal yang memang harus kita kritisi, saya sepakat. Tetapi memang itulah anomali pemikiran, ide gagasan yang selalu out of the box yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, tinggal hari ini sebetulnya ketika kita kerjasama dengan militer itu biasa. Tapi sekali lagi, premi terkait dengan tadi pengelolaan, tata kelola harus disiapkan dengan sedemikian rupa. Sehingga guru juga mudah melakukan sebuah proses perbaikan karakter untuk anak-anak kita, dengan pendekatan cinta dan kasih sayang, silih asa, silih asu, silih asi, dan pihak militer atau Baik, Kang Dudung kita perbaiki dulu ya, sambungan Zoom-nya nampaknya ada bermasalah sedikit. Iya, baik, nanti kita sambung Kang Dudung sebentar dan juga Bang Satriwan. Kita dengarkan dulu tanggapan dari Danrem Armet dan juga orang tua terkait siswa yang masuk barak berikut ini. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi untuk mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Karena mensana in corpore sano, kalau dia tubuhnya sehat diharapkan memiliki jiwa yang sehat. Sehingga materi-materi itulah yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Tanggapannya dengan adanya ini? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan anaknya jadi soleh. Ya, jiwa yang sehat tadi disebutkan bahwa jadi kalau bisa kita lihat sebenarnya ada program pembentukan tadi fisik ya, mental di sana juga disebutkan jiwa yang sehat dengan aktivitas olahraga. Saya ke Kang Dudung, ya, tadi agak terhalang Zoom-nya, boleh sedikit Kang Dudung ulangi tadi yang Anda ingin sampaikan, monggo. TNI dan orang tua. Jadi PGRI memiliki sebuah prasangka baik untuk Kang Deddy Mulyadi
Intinya, itulah cara terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan, mencari solusi bagaimana anak-anak kita itu bisa disiplin, bisa memiliki karakter yang baik dengan pola-pola yang dikembangkan antara perpaduan pendidikan karakter di sekolah sebagai pola fungsi peningkatan kompetensi pengembangan karakter siswa yang nantinya membangun peradaban bangsa, disinergikan dengan bagaimana pola pendidikan militer melalui proses bela negara, melalui proses kesadaran, melalui proses pendisiplinan siswa dengan bekerja sama dan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan. Saya pikir kegiatan-kegiatannya menarik dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya pikir itu, Mas. Ya, baik. Saya ke Bang Satriwan. Bang Satriwan, mungkin Anda melihat dari, kita bisa merangkum dari sebenarnya kalau PGRI tadi melihat ini niat baik lah ya, karena ingin membangun karakter, disiplin. Mungkin ada hal-hal yang memang kita harus kritisi bersama agar ada perbaikan. Kalau dari Bang Satriwan sendiri, mungkin ada hal lain yang belum kita sempat bahas, karena ini waktunya terbatas. Silakan, Bang. Ya, kami dari P2G justru menilai ini sebenarnya tadi jalan pintas yang pertama. Padahal ada alternatif yang lain. Kalau sekedar pelatihan tanpa Pemprov atau Pemda ikut, pelatihan dengan tentara di tempat saya itu selalu ya, dengan Kostrad, dengan Kopasgat gitu ya. Tapi itu pelatihan, Pak. Itu tanpa ada intervensi, Kang Dudung, tanpa intervensi dari negara, dari Pemprov gitu. Yang namanya pelatihan dasar kepemimpinan itu selalu dilakukan, Pak, sudah puluhan tahun. Semua sekolah Indonesia. So ini bukan ide baru. Ya kan, dan bukan menjadi solusi yang hebat juga gitu, ya kan, karena ini sudah dilakukan sebenarnya, ya karena yang kita pertanyakan kalau konsepnya tadi ya 6 bulan setahun itu satu, yang kedua alternatifnya ada. Kami P2G justru mendorong yaitu kerjasama dengan pesantren misalnya. Pesantren itu juga mengajarkan kedisiplinan kan, Kang Dudung, ya kan, mengajarkan juga karakter, seminari untuk yang Katolik, pasraman untuk yang anak-anak kita yang Hindu gitu kan ya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Artinya apa? Kalau memang mau kolaborasi ya kan, libatkan semua stakeholder gitu loh, karena pedagoginya di pesantren, pedagoginya di seminari, di pasraman itu rasanya lebih cocok ya kan, lebih dekat gitu ya dengan yang semata-mata hanya yang militer gitu kan. Tapi balik yang tadi, kalau konsepnya hanya seminggu gitu ya, kira-kira Kang Dudung bisa nggak membuat anak disiplin itu, apalagi anak geng motor sudah ngebacok orang, terus diajari baris berbaris bela negara seminggu, kira-kira? Iya kan? Nah, jadi memang itu harus diatur sedemikian rupa gitu. Karena pendidikan itu adalah upaya jangka panjang. Memang harus sabar kita dan harus kolaborasi. Jadi saya pikir libatkan juga pondok pesantren, seminari, ya kan, libatkan juga pasraman, dhammasekha untuk yang Buddha gitu kan. Ya karena di sana juga dididik nilai-nilai karakter. Bang Satriwan. Gitu. Luar biasa obrolan singkat kita ya. Ini semua ide-ide baik untuk Hari Pendidikan Nasional kita hari ini. Boleh Kang Dudung, singkat Kang, silakan. Singkat. Saya pikir kenapa Kang Deddy Mulyadi memilih barak militer? Karena pendidikan konsep nasionalisme yang akan ditanamkan. Jadi mudah-mudahan dengan konsep ini akan membangun sebuah konstruksi untuk bagaimana berbangsa Kang Dudung, punten. Pesantren juga mengajarkan nasionalisme loh. Tapi Hari Pahlawan dari pesantren, seminari juga. Hanya untuk kelompok agama Islam saja. Tetapi kalau tadi yang Katolik Pak, seminari, yang ya, Hindu kalau itu kan, kalau itu yang dilakukan panjang ceritanya, sehingga Kang Deddy memilih untuk sementara kita kolaborasi dengan militer, tapi tetap mengaktifkan, mengkolaborasikan akademisi, guru terbaik, kemudian tokoh agama dari pesantren ataupun dari agama yang lain. Itu ide dari PGRI. Baik. Nah, ide ini sudah bergulir dan harus diamankan. Kita kapan-kapan ngobrol langsung diskusi dengan Kang Deddy Mulyadi. Siap. Terima kasih Kang Dudung, Bang Satriwan, menarik sekali ya. Ada nasionalisme, spiritual juga penting ya. Terima kasih banyak ya. Insya Allah nanti masukan-masukan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak bangsa ya di Hari Pendidikan Nasional, yang tentunya cita-cita kita semua agar negara ini makin pintar, makin bijak. Terima kasih Bang Satriwan, Kang Dudung, nuhun, terima kasih. Nuhun, sami-sami Mas Juno, Kang SS. Waalaikumsalam.